Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang tentang fikih Asmaul Husna, masuk dalam bagian yang ketujuh, ini Asma'ullah ta'ala kulluha husna, yakni bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya itu adalah yang terbaik, yang terbaik atau terindah. Qala mu'allifna laqad imtahdahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahu al-azimah biwasfiha kulliha annaha husna. Fatakarrara wasfuha bidzalika bil Qur'an fi arba'ati mawadhi'. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memuji di dalam Al-Qur'an Karim nama-namanya yang agung dengan memberikan sifat bahwasanya nama-nama Allah semuanya itu adalah husna, adalah husna. Dan nama-nama ini berulang kali dalam Al-Quran. Ini di dalam 4 tempat yang menyatakan bahwa semua nama Allah itu adalah husna. Tentang husna kita akan jelaskan, mu'allif jelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik, husna itu yang paling indah atau yang paling baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah, yakni dengan menyebut nama-nama tersebut, berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, menyimpang atau menyalahartikan nama-namanya tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, kata tadi surah Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, wa qala ta'ala qul ud'ullaha bid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di situ, katakanlah ud'ullaha, jadi serulah Allah, awidur rahman, atau serulah ar-rahman. Jadi baik kamu menyebut dengan Allah atau dengan ar-rahman, maka
Ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Ayyamma tad'u, dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru, silahkan. Falahul asmaul husna, karena baginya adalah al-asmaul husna. Karena dia, yang Allah mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, yang paling baik. Kemudian juga Allah Ta'ala juga berfirman yang ketiga, tempat yang ketiga, surat Tuhan ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada sembah yang hak disembah kecuali Dia. Lahul asmaul husna, Dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Yang terbaik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di tempat yang keempat, surah Al-Hasyr ya 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah al-khaliq, sang pencipta, al-bari'ul musawwir, yang menciptakan, yang membentuk makhluk. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia al-azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat sifat bagi nama-nama Allah, bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, bahwasanya nama-nama Allah taala itu husna, sangat baik, yaitu yang terbaik, balighah fil husn, yakni yang paling sempurna, yang paling bagus. Al-husna ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah bentuk muannas dari ahsan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya, hasan ini artinya baik, muannasnya hasanah. Jadi hasan itu baik, kalau hasanah itu baik juga artinya, tapi untuk jenis wanita. Ahsan ini isim tafdhil, artinya lebih baik atau paling baik. Ahsan ini apa? Kalau muannas, isim tafdhil namanya. Kemudian kalau husna ini bentuk muannas dari ahsan, jadi artinya yang paling baik. Hasan itu baik, husna ini yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik dari nama-nama itu, dilihat dari sisi manapun. Maka kalau asmaul husna berarti nama-nama yang terbaik, yang paling baik artinya. Bahkan nama-nama itu memiliki kesempurnaan yang sempurna, yang paling sempurna. Karena ia adalah disebut dengan ahsanul asma, nama yang paling bagus, yang paling baik. Wa huwa al-masalul a'la fi qoulihi subhanahu wa ta'ala wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard. Dan ia adalah sifat yang tertinggi, sifat yang paling tinggi yang ada di dalam, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walahul masalul a'la fis samawati wal ard, dan ia memiliki sifat yang paling tinggi, yang paling baik. Al-a'la ini paling tinggi ya, di langit dan di bumi. Maksudnya adalah sempurna. Ini apa? Sempurna, yang paling sempurna, yang paling agung.
di dalam zatnya, di dalam zat Allah, dan juga dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Oleh karena itu, nama-nama Allah itu adalah nama yang terbagus, yang paling baik. Nama yang manapun, semua itu paling baik. Bahkan tidak ada di dalam nama-nama yang lebih baik daripada nama-nama Allah. Tidak ada yang bisa menggantinya. Maka sebutkan sini, wa tafsil ism minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdin. Dan penafsiran tentang nama di antara nama-nama al-husna tersebut ditafsir dengan selainnya, maka itu bukanlah suatu penafsiran yang muradif, merupakan penafsiran yang sinonim, yang sama dengannya. Bahkan kalau ada penjelasan tentang nama-nama Allah, itu adalah bukan mengganti nama-nama itu, akan tetapi itu ala sabili takrib wa tafhim, supaya mudah dipahami gitu aja. Karena nama Allah tidak ada yang membandinginya. Karena nama Allah itu al-husna, maksudnya yang paling baik. Jadi kalau penjelasan nama ini begini-begini, maka itu hanyalah untuk supaya mudah dan gampang dipahami. Kenapa demikian? Karena sempurnanya nama-nama tersebut, baik di dalam mabnaha wa maknaha, maknanya pun paling sempurna. Demikian juga karena paling bagusnya di dalam lafadznya dan juga kandungannya. Fahiya ahsanul asma', maka nama-nama Allah itu adalah, sekali lagi disebutkan, nama yang paling indah, yang paling bagus, yang paling baik. Sebagaimana bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan akmalus sifat, sifat yang paling sempurna. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulliha. Dan sifat disifati dengan al husna ini merupakan sifat bagi nama-nama Allah seluruhnya. Maka seluruh nama-nama Allah itu adalah paling baik. Laisa fiha ismun ghairu dzalik. Tidak ada di situ nama selain yang demikian itu, selain yang terbaik. Oleh karena itu, semua nama-nama Allah adalah nama-nama yang berisi pujian, sanjungan, dan pengagungan. Allah tabaraka wa ta'ala, karena kesempurnaannya dan keagungannya, keindahannya dan kebesarannya, maka tidak diberi nama kecuali dengan nama yang terbaik. Karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala pun tidak disifati kecuali dengan sifat yang terbaik, yang paling baik, yang paling bagus. Wala yusna alaihi illa bi akmalis sana'i wa ahsanihi wa atyabihi. Demikian pula Allah tidaklah disanjung kecuali dengan sanjungan yang paling sempurna, sanjungan yang paling bagus. Dan nama-nama Allah sesungguhnya, nama-nama itu ada yang terbaik, yang paling baik. Likauniha qad dalas ala sifati kamal. Karena nama-nama itu telah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fama kana minal asma'i ilman mahdhun la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Maka kalau ada nama-nama yang itu hanya sekedar
atau alaman mahdun, sekedar nama saja, la yadullu ala sifatin, sekedar nama, wa makana min asma'i alaman mahdun la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Kalau ada sebuah nama yang hanya itu adalah nama yang tidak menunjukkan sifat, tidak menunjukkan sebuah sifat kesempurnaan, maka itu bukan termasuk nama-nama Allah. Demikian juga wa makana minha laisa dalan ala sifatil kamal, sifatin kamal, bal imma dalan ala sifatin naqsin aw sifatin munqasimatin ila madhi wal qadah lam yakun min asma'illah. Demikian juga kalau ada nama-nama di antara nama-nama yang tidak menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan, bahkan mungkin justru menunjukkan sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat yang mungkin di situ ada pujian tapi juga ada celah atau cacat, maka itu lam yakun min asma'illah, bukan termasuk nama Allah. Karena nama-nama Allah seluruhnya ini adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu nama-nama Allah itu memang sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Ini ada dalil dan nas dari Allah Ta'ala. Gak boleh orang memberi nama, makhluk memberi nama Allah dengan semaunya, dengan kehendak makhluk tersebut. Tapi nama-nama Allah seluruhnya ada tauqifiyah yang menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan di Rabb, untuk Rabb tabaraka wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya khusna bi'tibari ma'ani wa haqaihi wa haqaiqiha la bi mujarradi al-Fatihah. Maka nama-nama Allah itu husna, terbaik, paling baik dilihat dari si makna-maknanya dan juga hakikatnya, tidak sekedar lafadznya. Jadi baiknya bukan dilihat dari lafadznya memang bagus, lafadz ucapan saja, tidak. Tapi terbaik dari sisi apa? Maknanya dan juga hakikatnya. Karena kalaulah nama-nama itu hanya sekedar lafadz yang tidak ada makna yang terkandung di dalamnya, maka itu bukanlah nama yang terindah, bukan nama yang terbaik. Dan juga apabila nama itu tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan, dan bisa aja misalkan di situ ada nama yang menunjukkan bahkan kepada al-bats, batas itu maksudnya kedahsyatan atau kekejian gitu, wal intiqam, demikian juga hukuman atau marah, fi maqamil asma, di dalam maqam, yaitu posisi nama-nama yang menunjukkan kepada rahmah dan juga ihsan, wabil aksi, dan sebaliknya. Kayak misalkan fayuqalu, dikatakan misalkan Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innaka sadidul iqab, atau Allahumma a'tini fa innaka antal qabidul mani', wa nahu dzalik minal kalam al mutanafir ghairil mustaqim. Maksudnya tidak pas. Makanya kalau misalkan ada orang, misalkan ada orang berdoa, Allahumma inni dzalamtu, ya Allah sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, maka ampunilah aku karena engkau itu sadidul iqab. Misalkan awalnya minta ampunan, ya kan? Tapi kemudian diakhiri dengan fa innaka sadidul iqab, sesungguhnya engkau itu maha keras siksanya gitu. Ini minta ampunan disebutkan innaka sadidul iqab. Ini kan enggak pas. Atau juga mengatakan misalkan Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah aku, fa innaka antal qabidul mani, karena sesungguhnya engkau itu qabidul mani, yang zat yang al-qabid al-mani, yang maha bisa menghalangi atau tidak memberi. Kayak lamani alima atau tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Dan semisalnya, ucapan-ucapan semisalnya
yang seakan-akan kontradiksi, maka ini ghairi mustaqim, maka ini tidak pas, tidak bisa pas. Maka kalau doa, maka berdoa dengan Asmaul Husna biasanya kan sesuai. Antara yang diminta disebutkan dengan nama Allah yang itu. Contoh, sebelum salam, kan doa sebelum salam. Doa sebelum salam itu kan banyak. Di antaranya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsir. Terus wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minnika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Demikian juga, jadi pas kalau misalkan minta ampunan, innaka sunya engkau ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Contohnya misalkan Rabbighfirli wa tub alayya, ya kan? Rabbighfirli ini kan di antara doa yang paling banyak atau sering dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah majelis, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi kan antara doa yang kita panjatkan dengan nama Allah yang disebutkan. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka, karena sesungguhnya engkau tawwab, maha penerima taubat, ghafur, maha pengampun. Jadi pas. Ini. Jadi walihada, oleh karena itu, fa inna kulla ismin min asma'illahi dalun ala ma'nan min sifatil kamal laisa huwal ma'na alladhi dalla alaihi al-ismul akhar. Oleh karena itu, maka sesungguhnya setiap nama di antara nama-nama Allah itu menunjukkan kepada makna di antara sifat-sifat kesempurnaan. Laisa huwal makna, bukanlah makna yang ditunjukkan oleh nama yang lain. Contoh, Ar-Rahman. Misalnya Ar-Rahman. Berarti ini menunjukkan sifat Rahmah. Rahman ini nama Allah, Ar-Rahman. Sifatnya menunjukkan sifat Rahmah. Rahmah ini apa sih? Kasih sayang itu. Rahmah. Wal Aziz, ini nama Allah Al-Aziz itu, Maha Perkasa. Yadullu ala sifatil izzah. Al-Aziz, Maha Perkasa, berarti menunjukkan sifat keperkasaan. Al-Izzah, keagungan, keperkasaan. Wal Khaliq, yadullu ala sifatil khalq. Al-Khaliq, yang Maha Mencipta, menunjukkan yaitu sifat mencipta. Demikian juga Al-Karim, yadullu ala sifatil karam. Al-Karim, yang Maha mulia, ini menunjukkan sifat kemuliaan atau juga ini pemurahnya, kemurahan. Wal Muhsin diberikan juga menunjukkan sifat ini al-ihsan, dan demikian seterusnya. Dan apabila seluruh nama-nama itu sama dalam menunjukkan, semua itu sama di dalam dalalah, adilah atau kandungannya, yaitu ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Semua itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Semua nama-nama itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dilihat dari sisi kandungan yang ditunjukkan nama-nama tersebut, yaitu semua itu menunjukkan pada zat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mutaradifah, sama menunjukkan hal yang sama, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min haitsu dalalatiha ala sifat mutabayyinah li dalalati kulli ismin miha ala ma'nan khas mustafadun minhu. Jadi kalau semua dari sisi zatnya semua menerangkan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala.
Qala al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah, al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madkhin walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadul ala madhi. Nama-nama Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala, nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala seluruhnya itu adalah nama-nama pujian, sanjungan. Kalaulah nama-nama itu hanya sekedar lafaz saja, ya, yang tidak memiliki makna yang menunjukkan keagungan atau pujian, hanya sekedar makna, walau kanat alfadun mujarrad la ma'ani laha lam tadulla ala madhi. Jadi tidak menunjukkan kepada sanjungan dan pujian, maka waqad wasafaha Allah subhanahu wa ta'ala bi anna husna kullaha. Maka sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan, telah mensifati nama-nama Allah bahwasanya nama-nama itu adalah husna, yang terbaik seluruhnya, maka Allah Ta'ala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun fa hiya lam takun husna li mujarradil lafaz bal lidalalatiha ala awsafil kamal. Allah telah berfirman tadi, Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan atau menyimpang di dalam nama-nama Allah. Kelak mereka akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Fa hiya lam takun husna li mujarradil lafaz, maka nama-nama Allah itu bukanlah nama-nama itu menjadi indah atau terbaik hanya sekedar lafadznya, akan tetapi karena juga kandungan yang dikandungnya yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Oleh karena itu, tatkala ada kisah orang yang sebagian orang Arab, mereka paham bahasa Arab, mendengar seseorang membaca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Karena di bahasa Arab, ya. Wasariqu wasariqah, yang kita lanjutkan dulu, wallahu ghafurur rahim. Qala laisa hadza min kalamillahi ta'ala. Wa qala al-qari atukadzibu bi kalamillahi ta'ala. Fa qala la walakin laisa hadza bi kalamillah. Fa'ada ila hifdhihi wa qara'a wallahu azizun hakim. Fa qala al-a'rabi sadaqta. Azza fa hukmuhu faqata'a walau ghafara wa rahima lama qata'a. Walihada idza khutimat ayatul rahmah bismi adzab au bil aks dhahara tanafur kalam wa adamu intizamihi. Ini juga orang jadi dengan memahami bahasa Arab dan kandungan ayat-ayat Al-Quran ini akan tahu kalau itu ayatnya salah gitu, tidak tepat. Jadi ketika ada seorang sebagian orang Arab ini membaca, ketika mendengar, ya, walama sami'a ba'du Arab qari'an, ada seorang dengan orang Arab mendengar orang membaca Quran, wasariq wasariqah, pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangannya sebagai balasan atas apa yang dia perbuat, hukuman dari Allah, sebagai hukuman dari Allah. Orang yang pencuri laki-laki atau perempuan, ini hukumannya kan dipotong tangannya. Kemudian dilanjutkan wallahu ghafurur rahim. Akhirnya dengan pembaca ini baca wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka seketika itu orang itu mengatakan ini bukan kalamullah.
Salah kamu baca itu. Ini bukan kalamullah, ini bukan firman Allah. Maka yang baca Quran tadi ngomong, kamu mendustakan kalamullah. Dia mengatakan tidak, akan tapi ini bukan kalam Allah. Kalam Allah bukan begitu, gak cocok itu. So ada dalam Al-Quran gak cocok. Gak cocoknya apa? Setelah Allah memutuskan bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potong apa? Tangannya. Itu sebagai atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah. Kemudian mengatakan dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini gak pas. Maka mengulang lagi, dia ulang lagi hafalannya, bacaannya, dan baca wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Nah itu baru benar. Apa maksudnya nih? Jadi kalau menghukum itu bukan tidak tepat kalau gak pas, masa ada ayat habis potonglah tangan keduanya sebagai hukuman, balasan atas perbuatannya dan hukuman dari Allah. Kemudian dia mengatakan wallahu ghafurur rahim. Oh ini gak pas. Kemudian diulang lagi, ternyata memang salah. Yang betul ada wallahu azizun hakim. Nah itu baru tepat. Dan Allah itu azizun maha perkasa untuk menghukum siapapun kamu. Allah maha kuasa untuk menghukum. Ini maksudnya. Aziz punya izzah. Wa hakim maha bijaksana. Hukuman Allah itu adil. Allah maha bijaksana. Maka faqala al-Arabi, maka orang Badui ini mengatakan sodakta, engkau benar. Engkau benar. Baru sekarang engkau benar bacanya. Yaitu Allah itu mempunyai apa? Izzah, maha perkasa. Maka Allah memberikan hukuman dan memotong tangan. Kalau maha kuasa untuk menghukumnya. Walau ghafara wa rahima lama qata'a. Kalau seandainya Allah itu di posisi itu ya, itu ghafara, jadi mengampuni dan menyayangi, berarti tentu tidak akan memotong tangan. Maka di situ apabila ditutup dengan ayat rahmah dengan nama yakni apa? Azab atau sebaliknya, maka tampak di situ ada kontradiksi dan tidak sesuai. Kemudian wa'ala hadza, oleh karena itu sesungguhnya berdoa kepada Allah dengan asma, dengan nama-nama Allah yang diperintahkan di dalam ayat fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, la yata'ata ila ma'al ilmi bi ma'aniha. Maka ini tidak bisa dilakukan dengan tepat kecuali dengan mengetahui makna dari nama-nama itu. Karena jika dia tidak mengetahui makna-makna tersebut, bisa jadi dia menjadikan di dalam doanya menyebut nama Allah tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan doa yang dipanjatkan. Seperti misalkan dia menutup doa minta rahmah dengan nama al-azab atau sebaliknya. Semacam tadi. Maka tampak apa? Ada kontradiksi di dalam kalam dan ucapan yang diucapkan dan tidak adanya kesesuaian. Barang siapa yang mentadabburi, menghayati doa-doa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya doa-doa dalam Al-Quran kan banyak sekali tuh doa-doa. Ataupun doa-doa yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia akan mendapati bahwasanya tidak ada doa di situ kecuali ditutup dengan sesuatu dari nama-nama Allah Al-Husna. Illa wa yakunu fi dzalikal ism irtibat, kecuali di situ yaitu nama-nama yang sesuai, yang ada hubungannya dan sesuai dengan doa yang dipanjatkan. Maksudnya, contohnya akan tampak dengan contoh. Rabbana taqabbal minna. Apa lanjutannya?
innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau antas samiul alim, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia telah berbuat sesuatu, minta agar amalnya diterima. Berdoa, membaca doa kepada Allah walaupun dengan doa yang lirih. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Demikian juga doa Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya, antara awal doa dan sebutan nama Allah yang disebutkan di akhir. Tapi ini ayat berarti kan. Ini sudah pas dalam Quran itu. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rahmat, penyayang. Maha yang pencurah kasih sayang, khairur rahimin. Karena yang diminta apa? Rahmat. Maka disebutkan wa anta khairur rahimin. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah, ya, wahai Tuhan kami, iftah bainana, bukalah ini antara kami dan antara kaum kami, bil haqq, dengan yang benar, adalah kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang al-fatihin, ya, membuka. Wa hakadha sa'an, demikianlah juga doa-doa yang maksurah secara umum. Jadi kalau berdoa misalkan Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Innaka antar razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya engkau itu, misalkan ya, kami ada rezeki, menyebut sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki, dan seterusnya. Sesungguhnya seorang muslim yang mengetahui nama sifat yang agung ini, sifat yang agung terhadap nama-nama Allah Ta'ala, yaitu di mana nama Allah Ta'ala itu adalah yang terbaik, ini akan menambah. Jadi pengetahuan seorang muslim terhadap sifat-sifat yang agung terhadap nama-nama Allah, yaitu yang husna ini, hal itu akan bisa menambah dia takzim, pengagungan kepada nama-nama tersebut. Demikian juga menambah jadi pengagungan dan semangat untuk memahami makna-maknanya yang agung dan juga kandungan-kandungannya yang besar, dan akan menjauhkan dia dari tergelincir ke dalam jadi golongan yang menyimpang, yang mentahrif, menyelewengkan nama-nama Allah, yang memberikan makna yang dengan makna-makna yang tidak benar. Ya, di antara ini disebutkan ringkasan, saya ringkas di antara yakni makna-makna yang bisa diambil dari sifat dari nama-nama Allah yang husna ini, ringkasnya ada beberapa poin. Ringkasnya mana-mana yang terkandung yang bisa diambil dari sifat ini, yaitu sifat terhadap asma Allah ini. Yang pertama adalah bahwasanya annaha asma'un dalatun ala aksani musamma wa ajallil mausuf wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala dzul jalali wal kamali wal jamal. Yang pertama adalah
bahwasanya ia merupakan nama-nama yang menunjukkan ahsani musamma wa ajali mausuf, menunjukkan zat yang paling baik atau sebutan yang paling baik, wa ajali mausuf, dan sifat wa ajali mausuf, dan zat yang disifati yang paling agung. Maksudnya musamma itu yang disebut namanya, yaitu Allah. Yang disifati siapa? Sifat-sifat yang husna. Siapa yang disifati? Allah. Jadi ini menunjukkan yakni zat yang terbaik. Jadi yang diberi nama dan yang diberi sifat dengan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut itu adalah zat yang maha agung, yang maha baik, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memiliki keagungan dan kesempurnaan lagi keindahan. Jadi ini menunjukkan agungnya Allah. Nama tersebut ya, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anna fiha ijlalan lillah, bahwasanya di dalam nama-nama tersebut ini terdapat pengagungan kepada Allah, wa ta'ziman wa ikbaron wa idharun li azamatihi wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalamnya terdapat, dalam nama-nama Allah ini terdapat pengagungan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menampakkan keagungan Allah, kebesarannya dan kesempurnaannya, kemaha besarannya. Di situ tampak kemaha besaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anna kulla ismin minha dalun ala subuti sifati kamalin lillahi azza wa jalla, bahwasanya setiap nama di antara nama-nama Allah itu menunjukkan, setiap nama di antara nama-nama itu menunjukkan yakni adanya sifat kesempurnaan bagi Allah azza wa jalla. Oleh karena itu walida kanat husna, jadi nama-nama Allah semuanya itu adalah yang terbaik, nama yang terbaik. Dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya ini adalah sifat-sifat kesempurnaan. Semuanya sifat-sifat keagungan. Dan apapun perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah, semuanya itu adalah hikmah wa rahmah wa maslahah wa adl. Itu antara apa? Hikmah, bijak. Rahmah, itu apa? Rahmah, kasih sayang, maslahah, kebaikan dan keadilan. Semua tidak ada yang tidak baik. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu adalah ada bentuk hikmah, rahmah, maslahah dan juga keadilan. Yang keempat, annaha laisa fiha ismun yahtawi ala syarri aw yadullu ala naqsin, fa syarru laisa ilaihi fala yadkhulu fi sifatihi wala yalhaqu dzat wala yakunu fi syai'in min af'alihi fala yudafu ilaihi fi'lan wala wasfan. Bahwasanya tidak ada di dalam nama-nama Allah itu, tidak ada suatu nama yang mengandung kejelekan atau yang menunjukkan kekurangan, tidak ada. Maka fasyarru laisa ilaiha, maka kejelekan itu tidaklah disandarkan kepada Allah dan tidak masuk di dalam sifat-sifatnya, dan juga tidak bisa dimasukkan ke dalam zatnya, tidak pula di dalam apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para hambanya untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama al-husna tersebut. Dengan firman-Nya, fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan
Asmaul Husna tersebut. Dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Dan ini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa itu ada dua. Yaitu doa ibadah. Doa ibadah ya maksudnya ya doa yang merupakan ibadah. Termasuk contoh misalkan sholat itu termasuk juga doa ibadah. Jadi doa ibadah atau doa masalah, doa isinya permohonan. Doa itu doa ibadah atau doa masalah. Doa masalah itu kalau kita memahami doa itu rata-rata ada doa meminta, ya kan? Coba berdoa kepada Allah, memohon maksudnya. Tidak salah, ini namanya doa masalah. Doa masalah. Kalau doa ibadah, contoh doa ibadah misalkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini doa ibadah apa masalah? Apa yang diminta situ? Iya, gak meminta kan? Itu doa ibadah. Pahalanya agung. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Contoh doa ini kan pujian. Contoh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kalau kita lihat yang pernyataan ini, pengakuan diri kan, doanya Nabi Yunus kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada sebanyak hak disembah kecuali engkau ya, pernyataan tauhid, pujian. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini. Kalau doa masalah semacam tadi, Rabbi firli wa tub alayya, minta ini, minta ampunan. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berdoa pada Allah menyebut dengan asmaul husna. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wa hadza min ajali ta'at wa 'azamil qurab. Dan ini termasuk min ajali ta'at, ketaatan yang paling agung dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung pula, yang paling besar. Makanya kalau di antara doa kalam, ucapan yang singkat, ya kan, yang singkat, yang mudah, ya, mudah, ringan, khafif bil lisan, yang mudah di lisan, sakilah bil mizan, berat di timbangan, wa habibatun ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman Allah Ta'ala. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi maha suci Allah dengan memujinya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah termasuk amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang agung. Maka dengan menyebut nama-nama Allah, asma Allah, yang semua itu adalah husna, ini ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya. Bagi pahala untuk mendekatkan diri kepada, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau orang gak pernah menyebut, gak pernah memuji, gak pernah menyebut nama Allah, ya bagaimana dia akan mencintai Allah? Karena seorang mencintai sesuatu biasanya sering menyebut lah. Anda misalkan mencintai sesuatu, kadang-kadang kan sering disebut. Bahkan kalau sesuatu itu yang dicintai itu disebut namanya, biasanya bergetar gak? Gitu. Ya bergetar harusnya. Maka ketika disebut nama Allah itu, orang-orang beriman ini bergetar namanya. Orang misalkan, tapi Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Seseorang misalkan nantinya
Bukan namanya. Tapi ada manusia dengan manusia, istrinya lah itu. Kan nggak boleh orang pacaran, nggak boleh istrinya gitu disebut karena menyebut karena cintanya. Ini ketika orang-orang beriman ketika disebut nama Allah ini adalah bergetar hatinya. Jadi ketika orang itu mencintai Allah berarti seringlah dia itu menyebut nama Allah. Dan ini faedahnya besar. Maka ketika Anda misalkan sedang berkendaraan atau lagi misalkan di jalan pas macet atau apa, ini bagus daripada lisan ini diam gitu. Maka sebut nama-nama Allah, berdoa, berzikir kepada Allah, semacam tadi. Kenapa? Karena sering menyebut nama Allah berarti apa? Dekat dengan Allah. Hati ini menjadi dekat dengan Allah. Juga menambah tawakalnya kepada Allah, menambah sandarnya kita kepada Allah. Yang keenam, yang terakhir, yang terfaedah sini adalah Anallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha hifdzan wa fahman wa amalan bima taqtadihi bi ayyudkhilahu al-jannah wa hadza min barakati hadhil asma' wa billahi wahdah al-taufiq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang, menjanjikan kepada orang yang telah menghitung, bisa hafal, menghitung 99 nama Allah, yaitu dengan menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya atau kandungannya. Yaitu Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan ini termasuk di antara keberkahan nama-nama ini. Jadi barang siapa yang bisa menghafal, memahami dan mengamalkan 99 nama Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita semuanya untuk bisa memahami, bisa menghafal, memahami makna-makna di antara memahami makna dari nama-nama Allah Ta'ala dan juga bisa mengamalkan kandungannya sehingga kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa memberikan pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.